warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati segenap undangan, adik-adik, ibu-ibu, nenek-nenek, wa nakhusu bidzikri mudir TPQ apanya Manaria? Al-Ihsan, TPQ Al-Ihsan, Datuk Haji Muhammad Bashar atalallahu hayatah, para asatidz, para tokoh masyarakat yang hadir pada malam yang mubarakah ini. Yang pertama, saya diminta berbicara paling sedikit setengah jam, paling lama 45 menit. Tapi saya minta ada aturannya. Kalau anaknya nangis jangan nyusui di depan saya. Semalam saya ngaji, paling depan sini anaknya nangis, muka kutang nyusui anaknya. Ini merusak pandangan, di samping haram ya. Mentar kalau nak nyusui anaknya nangis bawa ke belakang biar saya tidak nengok, bukan ingin menek nengok. Ibu-ibu, adik-adik yang berbahagia, sudah sepantasnya kita ini bermaulid. Kenapa? Rasulullah pernah ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa di hari Senin? Rasulullah menjawab, fihi yaumun wulidtu fihi. Itu hari Senin aku dilahirkan. Maka kelahiran Rasulullah di hari Senin itu dijadikan tasyrik, sunnah puasa di hari Senin. Sudah wak datain puasa hari Senin, puasa sunnah, dak mau mauludan, mau ngikuti siapa ini? Menyanyi lanan ramai ini. Rahatil atyaru tashdu bilayalil maulidi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani Ahmadi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang yang dak gemer mauludan tapi gemer telur ya. Mauludan ini sesungguhnya bukan hanya persoalan telur, tetapi persoalan mencintai Nabi. Orang yang mencintai itu akan bisa mengikuti orang yang dicintainya. Kalau kita tidak mencintai Rasulullah, tidak mungkin kita mencintainya. Setuju apa setuju? Orang yang tidak mau merayakan maulid sudah barang tentu tidak mencintai. Sana yang bilang bukan saya. Seorang sahabat bernama Nuaiman. Ada yang tahu Nuaiman? Nuaiman ini suka ngombe, ya. Biasanya ngombe aja.
Tapi nek ngombe ya ngumpet, sembunyi. Setelah mabuk tidak ngerusak yang lain-lain. Kemudian ditemukan oleh sahabat, dibawa ke depan Rasulullah. Ya Rasulullah, ini Nuaiman mabuk-mabukan. Oleh Rasulullah diambil sandal beliau, dipukuli ke Nuaiman. Ada sahabat yang lainnya melihat itu kemudian berdoa, ya Allah il'anhu bi aktsara mimma yu'tabih. Ya Allah, azablah nanti Nuaiman di akhirat lebih dari apa yang dia rasakan sekarang. Apa kata Rasulullah? La taqul kadza fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Jangan engkau berkata demikian, karena Nuaiman ini mencintai Allah dan Rasulnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang yang diakui oleh Rasulullah mencintai Allah dan Rasulnya pasti bersama Rasulullah. Yang belum tentu bersama Rasulullah adalah kita semua. Belum tentu. Tapi Nuaiman, walaupun dia suka mabuk, Nuaiman ini mencintai Allah dan Rasulnya. Suatu ketika datang A'rabi, orang Badui tidak dikenal namanya dalam hadis, berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah mata sa'ah, wahai Rasulullah kapan kiamat? Apa jawab Rasulullah? Lima a'tatta. Apa yang kamu sudah persiapkan untuk kiamat itu? Apa kata A'rabi tadi? Hubbullahi wa rasulih, mencintai Allah dan Rasulnya. Apa kata Rasulullah? Anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Kalau engkau mencintai Rasulullah, maka engkau bersamaku di surga nanti. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka momentum maulid ini menjadi penting bagi umat Islam yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Untuk apa? Untuk kita mengetahui kisahnya, kita mengetahui jejaknya. Setelah itu kita menjadikan Rasulullah itu adalah tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kenapa kok umat Islam kalau kencing jongkok? Karena Rasulullah ketika kencing jongkok. Kecuali sopir truk. Pak sopir nak apa sih kalau kencing berdiri ngencingi bannya, biar bannya itu tidak gampang meledak, karena yang namanya ban truk itu kan panas. Makanya di mana-mana warung kopi sopir truk berhenti ngapain? Nyejui ban sambil kencingi. Ini bukan cara Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah ini manusia yang paling sempurna dalam kapasitasnya sebagai manusia. Ada seorang beragama non-muslim, beragama Yahudi, berkebangsaan Amerika. Dia seorang ilmuwan dalam bidang astrofisika, menulis buku berbahasa Inggris karena dia bukan orang Melayu. Judulnya adalah The 100 Ranking of the Most Influential Persons in History. Kalau bahasa kampungnya itu 100 manusia berpengaruh dalam sejarah. Kalau nengok judulnya tidak berseberapa, biasaan. Tapi yang luar biasa apa? Yang dinomor satukan pada 100 tokoh itu adalah Muhammad bin Abdullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini orang non-muslim mengakui keunggulan ketokohan Rasulullah Muhammad, imam kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Di dalam salah satu petuah ada istilah wal fadlu ma syahidat bil a'da. Keunggulan itu bukan dari pengakuan orang yang bersangkutan. Aku punya HP ini baru beli ini, elok HP-nya, kau mau mayari. Pokoknya yang elok-eloknya semuanya sebutkannya, dia punya. Tidak gampang percaya. Orang tuh hebat itu. Oh, bisa mekecok di atas genteng. Yang ngomong muridnya tidak perlu percaya. Tapi kalau musuhnya ngomong wal fadlu ma syahidat bil a'da, orang itu hebat, Muhammad itu hebat. Kalau Abu Sufyan mengatakan Muhammad itu hebat, berarti memang betul hebat.
Kalau Fir'aun mengatakan bahwa Musa itu adalah hebat, maka betul-betul hebat. Api itu membakar, tapi Musa dibakar oleh Fir'aun berapa hari lamanya? Arba'ina yauman, 40 hari, bukan sehari, 40 hari. Kenapa? Fir'aun tahu bahwa Musa itu adalah nabi. Untuk membuktikan kenabiannya, maka dikobarkanlah api itu, dimasukkan dimasukkan Ibrahim oleh Namrud. Jadi cerita ini adalah cerita Nabi Ibrahim dengan Namrud. Karena Namrud ini tahu bahwa Ibrahim itu adalah nabi, maka dikobarkan api, dimasukkan Ibrahim selama 40 hari, 40 malam. Apinya padam, Nabi Ibrahim keluar selamat karena membaca apa? Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu walaupun dibakar, karena Allah yang membuat panasnya api, maka panas itu diambil, api itu tidak membakar. Ya nar, wahai api, kuni, jadilah engkau bardan, dingin, wa salaman ala Ibrahim, dan selamatkanlah Nabiullah Ibrahim. Ini hebatnya Nabi Ibrahim. Kalau Rasulullah hebatnya bagaimana? Kan gitu pertanyaannya. Rasulullah ini hebatnya ketika perang Khandaq. Perang Khandaq, 3 pemukul hebat untuk membuat parit. Parit itu selokan di seluruh kota Madinah karena akan diserang oleh kafir Quraisy. Kemudian sahabat Salman Al-Farisi mengusulkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, untuk menghindari banyaknya korban, maka buat parit saja. Makanya perangnya disebut Ghazwatul Khandaq, perang parit. Karena parit dibuat, maka bagaimana? Ada batu yang besar. 3 sahabat yang hebat-hebat badannya memukul berkali-kali, tidak hancur itu batu. Kemudian Rasulullah mengambil serbannya, kemudian diikatkan di perutnya. Rasulullah ini mengajarkan untuk kegiatan yang berat bagi laki-laki, supaya jangan turun perutnya, diikatkanlah rida, yaitu serbannya ini pada perutnya. Kemudian Rasulullah mengambil kapak, Bismillahirrahmanirrahim, sekali pukul hancur menjadi 3. Ini kehebatan Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah itu memang fisiknya kuat, sehingga tidak makan 2 hari tidak mengapa. Petinju kuat apa tidak? Petinju itu kuat, apalagi WBA. Tapi suruh dia puasa, kuat dia sebulan puasa? Tidak kuat. Ada seorang kafir Quraisy yang bernama Rukanah. Siapa namanya? Coba ulang nih. Apa boleh? Rukana. Marratan ukhra. Rukana. Once again. Rukana. Rukana ini pegulat yang belum pernah dikalahkan. Orang kafir Quraisy. Oleh Rasulullah didatangi langsung. Ya Rukanah aslim, wahai Rukanah, memeluk kamu agama Islam. Rukanah ini merasa pegulat yang unggul, tidak langsung memeluk agama Islam. Wahai Muhammad, engkau tahu aku ini pegulat unggul, tidak semudah itu engkau mengajakku dan aku mau. Ayo gulat. Kemudian Rasulullah mau, diajaklah gulat. Kemudian dibanting Rukanah. Dia punya seekor kambing. Atas kekalahannya Rasulullah diberikan hadiah seekor kambing. Alhamdulillah. Karena masih punya kambing satu lagi, diajak lagi. Ayo Muhammad, tanding lagi. Penasaran? Karena nyoba itu jangan sekali. Setelah yang kedua kali, dibanting lagi Rukanah itu, jatuh lagi ke tanah. Minta 1 kali. Ya Rukanah, aku memang tidak punya kambing lagi, tapi aku masih punya iman. Kalau aku kalah, maka aku akan menukar imanku dengan imanmu. Akhirnya oleh Rasulullah dibanting, tidak bisa bangun. Kemudian Rukanah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan wa annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau Muhammad adalah utusan
Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kambing yang sudah didapatkan Rasulullah oleh Rasulullah dikembalikan lagi kepada Rukanah. Ini kehebatan Nabi. Supaya apa? Supaya orang tambah yakin bahwa Islam itu agama yang baik. Fisik Nabi itu tidak seperti fisik kita. Jadi kuatnya luar biasa. Pernah mendengar Nabi Sulaiman? Bagaimana Nabi Sulaiman? Wa ulimna mantiqat thair. Nabi Sulaiman itu bisa mengerti, bisa berbicara dengan burung. Ilmu apa namanya ini saya juga tidak tahu ini. Kemudian Nabi Sulaiman bisa mengerti bahasa semut. Di dalam surah An-Naml dijelaskan fatabassama dhahikan. Nabi Sulaiman itu kemudian tertawa. Fatabassama dhahikan min qawliha, karena ada seekor semut yang berkata, "Ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum." Wahai para semut, masuk kalian ke lubang-lubang kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduh, agar kalian tidak diinjak-injak oleh Sulaiman dan tentaranya yang mau lewat. Nabi Sulaiman tertawa, berarti mengerti. Kemudian apakah kalah Rasulullah dengan Sulaiman alaihissalam? Tidak. Rasulullah pernah melintas di semak-semak belukar, ternyata ada Zobiyah. Tahu Zobiyah? Zobiyah itu kijang perempuan. Kijang perempuan punya anak. Kijang perempuan ini punya anak, tapi dia diburu dan diikat oleh seorang Badui, seorang Arabi. Melihat Rasulullah, nangis dia, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, halani, ya Rasulullah, lepaskan aku." Rasulullah mendengar, Rasulullah cari itu sumber suara. Ternyata seekor kijang perempuan. Ada apa? "Ya Rasulullah, ini marbut, aku diikat, lepaskan aku. Aku punya anak yang butuh aku susui. Setelah itu aku akan kembali." Kata Rasulullah, "Apakah benar engkau dengan perkataanmu?" "Wallahi saya akan kembali." Oleh Rasulullah dilepaskan tanpa sepengetahuan Badui tadi. Dilepaskan, kemudian dia lari mencari anaknya menyusui. Setelah menyusui kembali lagi, minta diikat. Oleh Rasulullah diikat. Ternyata bangun Arabi tadi, "Ya Rasulullah, apakah engkau menginginkan itu? Kalau engkau menginginkan itu, maka aku akan berikan kepadamu." "Iya, aku menginginkannya." Oleh Rasulullah diterima. Arabi memberikan kijang itu, Rasulullah menerimanya. Kemudian Rasulullah berkata, "Kijang ini punya anak, aku akan melepaskannya." Akhirnya dilepaskanlah. Itu adalah bagaimana Rasulullah menyayangi anak-anak kecil, ibunya untuk menyusui. Belas kasih Rasulullah kepada hewan saja ditampakkan, apalagi kepada manusia. Rasulullah pernah didatangi oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kepada siapa aku berbakti?" Kata Rasulullah, "Kepada ibumu." "Kepada siapa lagi?" "Kepada ibumu." "Kepada siapa lagi?" "Kepada ibumu," sampai 3 kali. "Kepada siapa lagi?" "Kepada bapakmu." Makanya perempuan itu memiliki derajat yang lebih tinggi daripada bapak. Saya harus jujur menyampaikan ini. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, bunting lagi, beranak lagi. Kan betul. 7 punya anak saya, berarti 7 kali mak ngandung dan melahirkan. Makanya di mana-mana saya bilang, yang namanya anak itu tidak selamanya dinafkahi. Kalau anak sudah dewasa, maka gantian menafkahi bapak ibunya yang sudah tua. Gantian. Rasulullah bersabda, "Asyaddun nasi 'alal rijal ummuh." Paling berat beban yang ditanggung oleh orang laki-laki adalah berbuat baik, berbakti kepada ibunya. Ingati,
Kalau sudah usia 60 coba ngacung yang sudah 60. Alhamdulillah. Kalau ada anaknya sini mentar sampai di rumah toh iya anaknya. Nah, apa kata Ustaz Sahabi tadi? Pensiunkan aku bekerja karena itu kewajiban kau. Allahumma sholli ala Muhammad. Bukan saya yang mengatakan, ini hadis sahih Rasulullah yang kita peringati hari kelahirannya saat ini. Makanya pensiun dari negara itu bukan hukum negara, itu adalah hadis Rasulullah. Saatnya manusia itu dipensiunkan kalau usianya sudah tidak mampu bekerja. Jangan yang PNS saja yang dipensiunkan oleh negara, tetapi yang non PNS harus tamasuk dengan hadis ini. Kemudian yang kedua, apa kata Rasulullah? Wa asyaddun nas haqqan 'alal mar'ati zawjuha. Beban yang paling berat, kewajiban yang paling berat ditanggung oleh perempuan adalah berbakti kepada suaminya. Ingeti, suami ini adalah pimpinan keluarga. Suami ini pimpinan keluarga. Kurela pagi, pergi pulang pagi, yang penting dompetku terisi. Itu susahnya orang laki-laki. Sudah datang mawa pitis bedik, marainya sabar. Dikasih sedikit halal, minta banyak haram. Milih yang mana? Sedikit halal, banyak haram. Banyak halal. Abi ala kepo le mun ya. Harus kita bisa menahan diri. Allah saja tidak membebankan manusia kecuali sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa ala jambin. Salat saja kalau tidak bisa berdiri duduk, kalau tidak bisa duduk tidur. Jangan kita merasa lebih mutlak kekuasaannya daripada Tuhan. Minta sama lakinya sehari 100.000, di mana nyari 100.000 ada saya. Ya, minta 500.000 di mana nyari? Nah, oleh karena itu, jadi perempuan, jadi ibu tidak salah kalau bekerja. Kenapa? Khadijah radhiyallahu anha adalah seorang ahli ekonomi. Jadi beberapa orang dikirim oleh Khadijah, ini uang, saya kasih modal, mudharabah, kamu olah ini, nanti bagi dua, bagi hasil. Nah, ini yang biasa dilakukan oleh Khadijah, dan ini bisa dijadikan ibrah. Yang penting selama orang perempuan itu pertama mendapat izin, yang kedua jauh daripada fitnah, kemudian yang berikutnya tidak meninggalkan kewajiban sebagai istri atau sebagai ibu. Itu saja. Apalagi sekarang kita ini enak, ya. Lebih enak sekarang apa lebih enak zaman Pak Harto? Iya le, penak zamanku toh. Ya enggak Pak Harto, penak zamanku saiki. Ya sekarang ada mau naik ojek sudah ada online, tinggal pencet aplikasi datang. Jualan tidak perlu ke pasar. Kenapa? Lewat HP jualan online, aplikasi banyak. Ngantar tidak perlu ngantar. Kenapa? Sudah ada jasa pengiriman, ada lagi delivery, bayar di tempat, COD dan seterusnya. Berarti lebih penak zamanku Pak Harto. Lebih enak zaman kita ini. Ibadah kita dibuat enak. Kenapa? Kalau ada pemadaman, azan masih bisa kita dengar dari HP. Makanya isi HP-nya itu apa? Yang baik-baik, Al-Quran, Android. Kemudian waktu sholat, imsak dan seterusnya. Itu yang penting. Sehingga kita tidak salah. Punya teknologi, tidak salah guna. Nah ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah 30 menit nih.
HP saya 30 menit. Kurang lagi 10 menit ya, 15 menit lah paling lama. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah ini pernah waktu Mi'raj itu diperlihatkan oleh Allah surga dan neraka. Di surga Rasulullah melihat banyak orang miskin. Di neraka Rasulullah melihat banyak orang perempuan. Kenapa orang miskin di surga yang rajin ibadah itu orang-orang miskin? Tengok pengajian, yang datang orang miskin apa orang kaya? Yang antri ada sumbangan sembako orang miskin apa orang kaya? Orang miskin tempatnya di mana-mana. Nanti yang penting di surga itu adalah tempat yang paling mulia. Sebaliknya di neraka kok dilihat banyak orang perempuan daripada orang laki-laki. Memang hidup di dunia ini lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Ini sudah penelitian. Makanya orang laki boleh toh. Sana yang bilang poligami bukan saya. Kenapa? Supaya perempuan itu juga merasakan bersuami. Tapi bagi istri yang tua, sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Kolak cita-citata. Yang penting adil. Saya tidak memberikan kesempatan, tidak memberikan angin. Tapi saya mengatakan adil itu wajib. Karena ayatnya berbunyi, fa illam ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu tidak bisa berbuat adil, maka satu saja. Kalau tidak bisa berbuat adil, satu saja. Tahu enggak cara Rasulullah poligami? Rasulullah itu menggilir istrinya. Malam Senin Selasa di sini, Rabu Kamis di sebelah, Jumat Sabtu di C. Itu digilir terus oleh Rasulullah. Mengabaikan waktu haid atau tidak. Ini adilnya Rasulullah. Rasulullah beli daging dipotong-potong. Ketika itu istrinya 9. Antis inis watin wafah tul mustafa khuyyir nafakh tarnan nabi yal muqtafa. Di dalam Aqidatul Awam, Rasulullah itu ketika wafat istrinya berapa jumlahnya? 9. Nah, ketika itu Rasulullah kemudian membeli daging dipotong 9 yang ukurannya sama. Ini adalah keadilan Rasulullah. Adil di dalam nafkah siang, nafkah zahir, dan adil di dalam malam, nafkah batin. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau sudah kadong jadi korban poligami, tuntut suaminya. Bang, daripada besok kau di akhirat diadili, kau mendapat azab, sekarang adillah kamu terhadap aku. Kalau sana seminggu nganten baru, di sini nganten tua gaan seminggu. Harus seperti itu. Kalau sana nafkahnya 1 juta 1 bulan tidak punya anak, sini anaknya 7 berarti 7 juta. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau anak 7 berinya juta, 6 jutanya siapa nak meri, kan gitu. Ini adalah penting, keadilan. Rasulullah itu selalu membangun keadilan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada seorang Yahudi, saya ceritai. Orang Yahudi ini pernah dipuji oleh Rasulullah. Namanya Mukhairik. Namanya siapa? Mukhairik. Ingat ini ya. Siapa namanya? Mukhairik. Rasulullah mengatakan Mukhairik khairu Yahudin. Mukhairik ini adalah orang Yahudi yang baik. Ceritanya begini, ada cerita satu begitu di sini. Ada cerita satu, Rasulullah ketika hijrah ke Madinah menjumpai di sana banyak elemen bangsa, kemudian Rasulullah membuat suatu kesepakatan bersama yang namanya Wasiqatul Madinah. Bahasa Inggrisnya
The Madinah Charter. Di antara poin-poinnya itu adalah wa 'alal yahud nafaqatuhum wa 'alal yahud dinuhum. Orang Yahudi, karena memang mayoritas Yahudi di Madinah itu, silakan mengurus agama mereka. Mau buat tempat ibadah silakan. Mau sembahyang di hari Sabtu silakan. Orang Nasrani yang beribadah di hari Ahad silakan. Jadi negara Madinah, Rasulullah sebagai presidennya itu mengayomi, mengakomodasi semua kepercayaan dan bangsa yang ada di sana. Yang dibangun satu, apa itu? Nasionalisme. Artinya apa? Orang yang ada di batas teritorial Madinah harus punya rasa dan sikap nasionalisme. Di dalam Wasiqatul Madinah itu dijelaskan bahwa wa 'alal muslimin wal yahud, apa kewajiban orang Islam dan orang Yahudi yang ada di sana, yaitu membentengi Madinah ala man haraba ahla hadhihi syahifah. Orang luar yang datang yang akan merusak, menghancurkan tatanan kota Madinah itu harus dilawan secara bersama-sama. Ini namanya nasionalisme. Allahumma sholli ala Muhammad. Mukhairik ini mendengar akan terjadi perang Uhud. Perang Uhud ini terjadi pada tahun kedua Hijriah. Jadi mendengarlah Mukhairik ini. Ia mengajak Bani Quraidah, desanya itu yang banyak beragama Yahudi, untuk berperang, ikut dengan Rasulullah. Kenapa? Karena memang nasionalisme dibangun oleh Rasulullah. Yang Muslim harus melawan orang kafir dari Mekah yang datang ke Madinah. Orang Yahudi harus, karena apa? Karena tadi itu ada kesepakatan yang namanya Wasiqatul Madinah. Kalau di Indonesia disebut apa? Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di sana sudah mengatur. Nah, Mukhairik ini berkata kepada kaumnya yang beragama Yahudi, ayo, sesuai dengan kesepakatan, kita akan melawan musuh dari luar. Kita ikut barisan Muhammad. Ingat, kalau orang menyebut Muhammad dalam sejarah berarti itu non-muslim. Kenapa? Karena kalau orang muslim memanggil Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Karena dalam Al-Quran Allah sudah memberikan titel kepada Muhammad, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu titel, Muhammadun Rasulullah. Tapi orang-orang Yahudi yang memang jauh dengan ulamanya, jauh dengan Mukhairik. Mukhairik ini orang alim, tidak mau. Alasannya apa? Ya Mukhairik, kita kan mau sembahyang di hari Sabtu. Itu alasannya. Padahal membela negara itu harus didahulukan. Sembahyang itu kan bisa, ya bisa dikodok lah misalnya seperti itu, atau bisa dilaksanakan di mana saja berada. Nah, banyak orang yang tidak mau, tapi Mukhairik itu ikut bersama Rasulullah, barisan Rasulullah, membela kota Madinah, bukan membela Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian Rasulullah berkata, Mukhairik khairu Yahudin. Mukhairik ini adalah orang Yahudi yang baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Insya Allah Mukhairik ini, karena dia mati dalam kekafirannya, wa fi riwayatin dia memeluk agama Islam. Kalau memang dia mati dalam kekafirannya, dia akan berada pada neraka yang paling ringan siksanya, sebagaimana Abu Thalib. Kenapa? Abu Thalib itu kata Rasulullah, huwa fi dahdahin min nar. Abu Thalib itu berada pada neraka yang paling tidak panas. Bagaimana rasanya di neraka yang paling tidak panas, saya tidak tahu kan? Karena namanya di neraka itu kan ya tempat orang-orang yang memang tidak beruntung. Laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Andai kata bukan karena saya, bukan karena Abu Thalib membentengi saya, bukan karena Abu Thalib menolong saya dari ancaman kafir Quraisy, lakana fid darkil asfali minan nar. Niscaya Abu Thalib itu berada pada neraka yang paling bawah, yang paling dekat dengan kobaran api. Allahumma sholli ala Muhammad. Inna azabal kufar fi jahannam tafawud. Dari hadis ini dapat diambil kesimpulan bahwa
orang-orang kafir di neraka itu berbeda-beda mendapat azab sesuai dengan tingkat kejahatannya kepada Islam, kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Gimana ngantuk? Hah? Lagi? Ya. Rasulullah ini mempunyai tubuh yang sangat ganteng. Pernah mendengar Nabi Yusuf? Apa yang ibu ketahui Nabi Yusuf? Saking gantengnya di dalam surah Yusuf, falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Nabi Yusuf ini oleh Zulaikha, ibu angkatnya, dikeluarkan karena Zulaikha mendapat kecaman. Gimana itu? Kok maksa anak angkatnya, anak asuhnya diajak selingkuh, diajak berhubungan badan. Orang-orang tidak tahu bagaimana Yusuf ini gantengnya. Akhirnya ketika orang kumpul, ngiris-ngiris bawang, ngiris-ngiris apel, kemudian Yusuf disuruh keluar. Falamma ra'aynahu, ketika perempuan-perempuan itu melihat Yusuf, akbarnahu, terperanjat, kaget, kejut. Wa qatta'na aydiyahun, karena saking gantengnya Yusuf itu dilihatnya tidak terasa. Jari-jarinya itu dipotong sendiri, tidak terasa. Qatta'ah itu di dalam ilmu sharaf disebut litaksir. Jadi potongan tangannya itu banyak sebanyak apa yang biasa dia memotongnya. Kalau motong bawang misalnya jadi 10 satu bawang, dia motong jari-jarinya itu sampai 10 irisan. Ya irisan dagingnya tidak aja sampai tulangnya, bagaimana orang pisaunya kecil. Nah, ini bukti bahwa Yusuf alaihissalam ini gantengnya luar biasa. Lama santri mondok yang paling dihafal sebelum hafal Quran, saya sebelum hafal Al-Quran 30 juz, yang saya hafal adalah ayat ini, falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahum wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Kalau nyumpai cewek dengel saya baca nih biar dia gemer sama wa. Ini adalah wiridan orang pondokan, biar yang dah hafal Quran hafal ayat ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi saya tidak mengijazahkan ini karena ngomong gini kan hampir semuanya ada yang terunung kali nih. Salahan bahwa perasaan sudah punya bini aja semuanya, kan tidak perlu ayat tadi ya. Nah, Rasulullah ini kemudian pertanyaannya, apa masih ganteng Nabi Yusuf dengan Rasulullah? Rasulullah itu mempunyai ganteng yang lebih tampan dari Nabi Yusuf, tapi akmalu jamali, gantengnya Rasulullah Muhammad itu kalah dengan akmalu mahabati, dengan wibawanya. Rasulullah lebih ganteng Nabi Yusuf, Nabi Yusuf dapat fitnah, tetapi Rasulullah mahabanya lebih besar daripada gantengnya, maka tidak pernah ada perempuan yang kemudian memaksa Rasulullah untuk mengajak berhubungan badan. Kenapa? Rasulullah ini mempunyai wibawa yang luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Wala zillullahu balkana nura wa kaful mustafa kal wardi nadi wa amma wa'id wa kaful mustafa kal wardi nadi Allah Allah wa itruha yabqa idza massat ayadi Allah Allah wa amma nawaluha kullal ibadi wa amma nawaluha kullal ibadi wa amma nawaluha kullal ibadi habibullahi ya khairal baraya qamarun 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 sidnan nabi qamarun. Rasulullah itu tidak punya bayangan.
Kenapa? Wala dhillun lahu bal kana nura. Kenapa Rasulullah itu seperti sumber cahaya? Apa sumber cahaya? Ya kayak ini. Ini kan tidak ada bayangannya. Mana ada neon, mana ada matahari punya bayangan. Yang punya bayangan itu yang kena matahari, kemudian dari arah yang berlawanan dari matahari itu akan ada bayangan. Rasulullah itu tidak punya bayangan. Itu yang pertama. Karena sumber daripada cahaya itu adalah Rasulullah. Yang berikutnya, Rasulullah itu tidak punya bayangan karena jangan sampai bayangannya diinjak oleh orang lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Menginjak bayangan itu sama dengan menginjak Rasulullah. Kalau tidak percaya, injak gambar Pak Jokowi besok bawanya ke Kapolres. Ya benar? Jelas. Kenapa? Karena menginjak, menghinakan simbol-simbol negara. Makanya jadi aturan tentang larangan menginjak gambar presiden itu mulanya adalah karena Rasulullah tidak berbayang sehingga bayangannya tidak pernah diinjak orang, yang itu dianggap menghinakan Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Wakaful Mustafa, dan adapun tangan Rasulullah itu kalwardinadi, seperti apa wardun? Wardun itu adalah bunga wardah. Apa wardah? Bunga mawar, seperti kapas lembut sekali. Wa itruhaya bqa idza masat hayadi. Rasulullah itu kalau salaman kepada sahabat itu tidak segera ditariknya. Bagaimana? Didiamkan sampai puas, sampai orang yang diajak bersalaman itu ingin melepasnya. Ini adalah sifat Rasulullah kalau bersalaman. Allahumma sholli ala Muhammad. Bukan caranya, cowok itu tidak ada. Rasulullah itu sopan, salaman, tidak mau ditarik, lah ya, tidak mau ditarik. Kenapa kalau saya salaman saya tarik? Karena saya bukan Rasulullah saya tarik. Orang jelek nani saya nak disiumnya tangannya, tidak mau saya. Ya, kenapa? Ya bukan sok tawaduk, memang belum pantas. Rasulullah itu ketika mau dicium oleh sahabat kakinya, Rasulullah tidak mau. Kenapa? Karena mencium kaki itu sama dengan sujud. Sujud itu hanya bisa dilakukan untuk Allah ketika sholat. Tidak boleh dilakukan menghormati orang dengan cara bersujud. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi Rasulullah dicium tangannya oleh sahabat, Rasulullah mau karena mencium tangan. Biarkan. Mengecewakan orang itu adalah sebagian daripada dosa. Daripada mengecewakan orang, sudah nyium kaki tidak berinya, takkan nyium tangan lagi tidak berinya. Nah gitu. Rasulullah ini perasaannya itu tajam, instingnya itu halus, diberikan oleh Rasulullah. Wa itruhaya bqa idza masat ayadi. Kalau kita bersalaman dengan Rasulullah, makanya seperti misik. Rasulullah itu keringatnya itu seperti misik. Kita cium itu harum, bekas salaman. Wa itruhaya bqa idza masat ayadi. Siapa saja yang bersentuhan dengan Rasulullah, maka kulit orang yang menyentuh kulit Rasulullah itu harum. Suatu ketika Ibu Abdurrahman bin Auf melihat Rasulullah tidur kecapean, berkeringatan, bercucuran. Tahu enggak nyumpai abangnya, nih yang ibu-ibu nih, abangnya tuh sampai bercucuran keringatnya, tahu? Jangan deket-deket, baunya sudah pasti ngas, apalagi keteknya banyak bulunya. Orang Islam itu harus seperti Rasulullah. Apa namanya nih? Bulu Samson itu kan panjang keteknya. Bulu Samson harus dicabuti. Sehingga sahabat ketika Rasulullah salat istisqa, Rasulullah rafa'a yadaihi, mengangkat tangannya, hatta yura bayadu ibtihi, sampai kelihatan putihnya ketiak Rasulullah karena tidak ada bulu. Yang pertama dari hadis ini, orang kalau berdoa mengangkat tangan, bukan bid'ah tapi sunnah. Ini akhir zaman, sudah banyak orang yang menganggap bid'ah sesuatu yang sunnah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mesti nggak teko wong yang kini kan? Nggak teko mesti, wedi karo aku. Kenapa? Karena ini sunnah. Bagaimana sampai kelihatan ketiak Rasulullah warnanya putih kalau tidak Rasulullah mengangkat tangan yang tinggi? Jadi kalau berdoa itu tinggi, jangan jadi orang tuh belangkeman semayang tak ada kebitan.